an asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Cium. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz sudah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional, di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta, layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fid din, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fil rizqi, ada barokahnya, jangan ragu. Limadza akhsal faqra wa ana abdul ghani, mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wa huwal ghaniyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda Aswaja dengan Syiah? Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, meninggal Ja'far Shadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar.
Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qaim, dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlussunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, kedua pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah. Mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara 2. Nah, ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5 itu. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada 5 kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah tak perlu aku ingat, paham. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tuh. Ustaz selama pulang dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak Bank. Amak Amo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada ku bayar, ya. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustadz bagaimana? Inilah nangkene rosae. Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi. Jadi Ustadz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang ngasih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, pinjam lagi. Kata Ustadz kemarin tak boleh, mandi tobat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalil. Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yusriluhum. Karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati, jangan susah. Nih kami bawakan nasi, makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustadz, kami bawakan ini beras bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian, datang pula kita bawa perut kosong. Pak, Bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi.
Makan besok siang, bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sah hukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan, pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah, karena akikah tak boleh berkongsi, mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam 2 kitab, Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairimi. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Sayyid Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairimi. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa apa Ustaz? Mengada-ngada. Banyak kambing tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlab kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya, tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ke-7. Kalau sudah lewat hari ke-7, dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq hari ke-14, lewat hari ke-14, hari ke-21, lewat 21, tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum 7, bagaimana? Mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam, umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan roh, boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia, boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar, kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru nih yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih Syafi'i, Ustadz Mustafa Umar tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syaratnya beda qadiyah. Wudu dengan sholat. Jual belinya Hanafi, sholatnya Syafi'i. Oke. Yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja, walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustadz Sodri, dia pakai Hambali, mazhab Hambali, bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maroko, Maliki, Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, kita baca panjang Maliki Yaumiddin. Kalau Maroko pendek, qiraat Warsh Maliki Yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah maka masih 4 mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustadz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela, Ustadz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela, karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina, membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustadz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustadz tentang non-muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus. Karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang, tombak, sutroh di depan. Cucuk. Hukum membuat sutroh itu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang sutroh. Kata bin Baz sunat muakkad, kata Syekh Albani wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh Ustaz Somad nyembah sutroh? Ada? Mana ada? Ini dunia nih, pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Pripun kapare apik wis perang-perang deno ora kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Susah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau Anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat, satu titik, kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah solat, berarti solat di Gunung Merah tak sah. Mana Ka'bah situ? Tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat 2 pahala. Pahala qadhanya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram.
Bagaimana caranya menahan emosi Pak Ustadz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cemplung. Insya Allah, kalau di tengah mandinya bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib Pak Ustadz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur, diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustadz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop? Tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat sampai tak sadar, batin tertidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar, mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh, mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan, tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar HP saya berbunyi. Kok bisa? Tak dengar apa-apa. Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak melakukan bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari 4 imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli Aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, 1 pekan baru ini sholat Jumatnya mesti 1. Hanya di Masjid Jami' An-Nur saja. Sekarang di Pekanbaru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya. Sini ada sholat Jumat, situ ada sholat Jumat, sana ada sholat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustadz tentang umat non-muslim
Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu 3. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu, Pak Ustadz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulit, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi, kan mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz, anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar anak saya ini pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaallah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak solehnya nanti. Jatuh dia naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia gendong balik. Insyaallah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi dia kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh celana pendek. Solat saya di samping menggaru saya, habis itu dia marah menggaru, itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita berpuluh tahun umur, insyaallah tak akan hilang dari ingatan. Apa hukum memajang foto keluarga di dalam rumah? Bagi mereka yang menyamakan foto dengan patung, tak boleh. Patung. Karena kata dia foto sama dengan patung. Adapun bagi yang mengatakan foto tak sama dengan patung, Yusuf Al-Qaradawi, kata dia foto bukan patung, maka tak apa-apa. Tapi posenya tengok dulu, jangan dipajang foto yang pakai rok pendek, tak berjilbab, nanti kawan menengok tengok. Cantik juga bini ente ya. Kan sakit hati kita. Iya kalau cantik, kalau tidak kata dia. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah mendengar percakapan itu. Apakah itu benar Pak Ustaz? Fitnah. Mana buktinya tak ada konflik antara Aisyah dengan Ali? Ali mengantarkan Aisyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari perang Jamal. Jamal artinya onta. Nama saya Jamal Pak Ustaz. Jamal indah. Jamal untung. Jamal indah. Ada perang onta. Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar?
Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa? Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut, ahli bait asli bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63. Berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang, dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap sahabat. Jangan percaya, itu dari sumber-sumber Syiah. Saya ini sebenarnya udah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah disadarkan oleh teman saya. Disuruh ikut tabligh, ikut sholat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Kok tidak sadar? Apakah sia-sia saya ikut sholat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda kali? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Kodamara, FSRMM, Irma, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 sholat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak, ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insya Allah habis itu. Banyak-banyak puasa sunnah. Naik kuda 1 jam, itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda, itu sudah lemas ya. Datang kawan, tengok tu cewek cantik. Dah tak nampak belum. Habiskan energi kalian untuk olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut. Habis itu pergi ke futsal, main karate, ikut karate, judo, sumo, ikut. Yang gemuk-gemuk lah sumo. Tolong ceritakan mengenai al-wala wal barra. Wala, kita ikut siapa? Bara, kita melepaskan diri kepada siapa? Siapa yang kita wala kita ini? Komitmen kita kepada siapa? Kepada pemimpin yang memperjuangkan hukum Allah. Kapan kita berlepas diri? Ketika dia tidak lagi menegakkan hukum Allah, maka kita bara. Wala, komitmen. Bara, melepaskan diri. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad, tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam, tapi jihad yang betul, bukan teroris. Jangan mau ikut cakap orang kafir memburuk-burukkan umat Islam. Kalau orang tua nyuruh pacaran tapi kita maunya ta'aruf, gimana Pak Ustaz? Padahal orang tua saya tahu dengan agama, tapi karena di keluarga belum ada yang ta'aruf. Ma, kata Pak Ustaz, kami nggak boleh pergi berdua-duaan. Jadi bagusnya abang tuh suruh aja datang kemari. Mamah sama papah duduk di sini. Duduklah, suruh dia datang. Tengoklah, dia dari mana, keluarganya apa, sukunya apa. Saya orang Melayu Pak,
Alhamdulillah, kami pun juga dari Melayu. Sudah lama kami menunggu. Solat kan? Alhamdulillah Pak solat. Apa Bapak tak nengok kening saya hitam dah? Dah. Iza ja'akum man tardawna din. Kalau kamu sudah tengok din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya bagus, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kau tak lakukan itu, takun fit'atun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jangan sampai makan di daun padahal sudah ada pinggan mangkuk. Pahamilah makna. Banyak lagi Pak Ustaz, entahlah. Jadi Ustaz jawab sampai habis, insya Allah. Kalau kami balik duluan, baliklah, tak apa-apa. Serius saya ini, bukan saya marah. Tak apa-apa, ini kan rekaman ada, nanti direkam. Pak Ustaz kami nonton videonya aja lah nanti. Iya tak apa, baliklah, baliklah. Bercanda, mau full. Bapak besok mau berangkat keluar kota, anak mau sekolah. Saya ulang sekali, tidak apa-apa. Yang mau pulang ke rumah, anak-anak muda yang katanya payah bangun subuh, jangan gara-gara ini nanti. Gara-gara Ustaz Somad lah kami tak sholat subuh. Apa Wahabi itu Pak Ustaz? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut Abdul Somad, Somadi. Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Yang menyebut itu siapa? Abang kandungnya sendiri, namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ditulisnya kitab Al-Wahhabiyah, kata dia. Mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama Wahabi jelek, negatif, buruk, banyak tak suka. Maka nama dirubah menjadi Salaf. Dinisbatkan ke Salaf. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil. Jahat mereka nih Pak Ustaz. Dah. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Jangan main pukul rata, sweeping. Bagaimana dengan orang tua yang kontra terhadap saya karena hijrah saya? Anak-anakku, adik-adikku, anak muda, remaja, perempuan, kalian istiqomah. Orang tua kalian marah, orang tua kalian benci, kalian istiqomah. Tapi jangan kalian lawan. Jangan lawan orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'uma, jangan kalian ikut mereka, tapi melawan jangan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, buka jilbabmu itu, malu mama bawa kamu. Ma, jangan begitulah ma, pakai jilbab boleh ya ma ya? Boleh ya? Iyalah. Lunak. Baik. Jangan lupa doakan dia tengah malam. Ya Allah, lembutkanlah hati makku ini ya Allah. Apalagi kebetulan dia mengintip dari pintu. Agak kuatkan sedikit. Lembutkan hati makku itu ya Allah. Bukan main kerasnya dia. Aku tak ingin dia masuk neraka jahanam ya Allah. Didengarnya dari pintu. Ay, kata mak. Mengenai salat tarawih 4 rakaat 1 salam Pak Ustaz, sudah dijawab tadi dah. Apa hukumnya mengganti nama anak karena alasan tak cocok? Sering sakit-sakit. Sakit bukan karena nama, memang dia sakit aja. Ini nama ini terlalu berat ini nama. Kenapa? Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan 2 orang yang hebat Pak Ustaz. Jadi kalau gitu digantilah. Siapa namanya? Charles. Tak betul. Semua baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit berobat. Berobat ruqyah, berobat herbal, berobat dokter. Apa hukumnya menjual anak kepada saudara sebagai simbol tradisi karena anak sering sakit-sakitan? Ini anakku ni karena sering sakit, ku juallah sama ante ya, ku belilah anakmu ini. Setelah itu sehatlah dia. Bukan ajaran Islam. Sakit berobat. Berobat ke dokter, Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Berobat dengan herbal, Nabi menyuruh obat minum madu. Berobat dengan ayat Quran, dengan ruqyah. Berobat kepada minta doa kepada orang-orang soleh. Dah.
Jangan lakukan tradisi-tradisi yang batil. Apakah seorang suami berdosa? Suami telah memberi nasihat menyuruh istri sholat, tapi istri tak mau dengan banyak alasan. Pertama, nasihat. Tak mempan nasihat, pisah tempat tidur. Tak mempan juga tempeleng. Jangan tempeleng, nanti ditangkap polisi. Tak mempan juga mediasi. Tak mempan juga talak satu. Insya Allah setelah itu hatinya lunak. Begitu aturan Islam, 5 langkah. Itu dari ayat Quran. Apa hukumnya meminjamkan uang dengan dalil jula-jula, kembalinya melebihi uang yang dipinjamkan? Riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Apa hukumnya ditraktir kawan yang bekerja di bank konvensional? Haram. Enak Pak Ustaz? Berhenti. Ustaz pernah ditraktir? Belum lagi. Kalau Ustaz dikasihnya roti, saya kasih ke fakir miskin di lampu merah. Tak Ustaz makan? Tidak. Kemarin dikasihnya duit, Ustaz bawa, saya simpan. Mau Ramadan saya bagikan ke fakir miskin. Tak pernah saya. Kenapa tak Ustaz ambil? Sikit. Kalau banyak, tak juga saya. Tapi belum lagi. Bolehkah membadalkan umrah orang tua yang sudah meninggal dalam satu perjalanan umrah? Boleh. Enak aja Ustaz Somad bilang boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Aku membadalkan haji subrumah. Kau membadalkan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umrah pun boleh. Boleh membadalkan umrah. Dalilnya qiyas kepada haji. Caranya Pak Ustaz, dari tempat berniat itu labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Ustaz, saya punya anak lelaki kembar. Alhamdulillah, nikmat besar, umur 14 tahun. Tolong beri penjelasan tentang meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia, jihara secara nyata. Orang yang dulu meninggalkan sholat, sekarang umurnya 40, dulu tinggal, maka sholat yang tinggal itu wajib diganti. Maka engkau anakku yang baru berumur 14 tahun, catatanmu belum banyak, jangan sampai kau meninggalkan sholat. Ustaz pernah meninggalkan sholat. Saya diuntungkan oleh nasib. Kelas 2 SMP saya pergi haji. Kelas 2 SMP pergi haji tahun 1992. Balik dari haji itu ditakut-takuti, kalau tak sholat hajinya batal, kalau pacaran hajinya batal. Takutlah. Jadi saya diuntungkan keadaan. Jadi dari kecil saya sholat, walaupun bukan karena Allah, karena takut aja. Ternyata Allah bisa karena biasa. Maka anak-anakku, adik-adikku, jangan kalian tinggalkan sholat. Jangan. Tak tahan kalian merasakan azab neraka jahanam. Kalau tak percaya, hidupkan nanti balik dari sini, hidupkan kompor, letakkan. Berapa lama kau tahan meletakkan telunjukmu di atas kompor? Tinggalkanlah sholat. Letakkan, hitung, kirimkan videonya ke WhatsApp saya. Berapa menit tahan? Kalau tahan 1 menit, tinggalkanlah sholat. Ustaz, saya punya mertua, setiap hari selalu membuat anak istrinya tertekan, selalu mencari-cari kesalahan. Umurnya sudah 72 tahun. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Ini 72 tahun nih Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu aja lah sampai hilang sendiri. Jaga dia. Kami kasih makan, pergi dia ke tetangga, sampai hati anakku tak dikasihnya makan, mintalah nasi ke dia.
Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok sampai hati anakku, baju koyak lah dipakai. Aku yang membesarkan dia, sekarang tengoklah bininya yang dia sayang. Jaga dia. Kalau punya orang tua umur 70, 80, 90, jagalah. Itulah tiket kita menuju surga Allah. Jadi apa sikap kami Pak Ustaz? Diam. Apa kata dia? Diam, diam, diam. Ingat cakap saya. Diam. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, surga kau dapatkan. Berat betul masuk surga nih Pak Ustaz. Iyalah. Kalau senang udah banyak orang masuk surga. Saya selaku menantu berusaha maksimal, namun di belakang saya selalu dipermasalahkan Pak Ustaz. Sabar-sabar aja lah. Tak lama lagi itu insyaAllah. Ustaz, sinabung itu meletus terus. Itu teguran Allah atau azab Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kenapa Pekanbaru ini tak goncang? Masih ada orang-orang tua yang beristighfar di Pekanbaru. Masih ada anak-anak yang nampaknya tak alim, tapi malam dia bangun menetes air mata. Masih ada orang-orang soleh di Pekanbaru yang beristighfar. Allah tak turunkan azab. Sudah hampir dijatuhkannya azab. Kata malaikat, kuturunkan ya Allah. Jangan, masih ada yang beristighfar. Pindahkan ke sinabung. Apakah amalan hadis tapi tak pernah dikerjakan Nabi? Salat sunat wudu. Salat sunat wudu tak pernah dibuat Nabi. Lalu yang buat itu siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selammu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Tak pernah dibuat Nabi. Apalagi salat sunat sebelum dipancung. Tak pernah dibuat Nabi. Ada seorang sahabat, Khubaib namanya. Nama sahabat yang salat sunat sebelum dipancung namanya Khubaib. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada si Khubaib sebelum dipancung kemarin dia salat sunat. Mantap kata Nabi. Salat sunat apa namanya? Usolli sunatal pancung rakaatain lagi. Nauzubillah. Perang kita dengan PKI, ditangkap kita, mau dipancung. Apa permintaanmu terakhir? Izinkan aku salat sunat 2 rakaat. Begitu orang beriman. Linda, apa permintaanmu terakhir? Teh tarik. Surat Al-Baqarah ayat 60. Tepatnya di mana mata air tersebut? Apakah masih ada sampai sekarang? Kalau ada lagi kapan habisnya? Kalau masih ada jalannya masih tetap bertambah atau berkurang? Maka mata air tak pula hafal ayat. Minta Al-Quran, minta tolong Tuhan. Surat Al-An'am 52. Penghentian pengajian Ustadz Basalama di Jombang oleh Ormas. Lalu apakah termasuk perbuatan zalim? Orang-orang yang membuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Ittaquz zulma. Tapi kita jangan terjebak pada isu ini. Orang-orang yang marah itu juga, itu adalah reaksi. Reaksi. Karena mereka dibid'ah-bid'ahkan, maka mereka pun mengamuk. Siapa yang baca Sayyidina bid'ah. Bid'ah. Saya pun kalau dikatakan, saya selalu nyebut Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Atu as-samad itu pelaku bid'ah, masuk neraka. Mengamuk juga kita. Apa tak mengamuk kita dibid'ahkan orang? Nah, jadi sebenarnya itu reaksi. Itu saya memasuki itu. Wa idzistasqa Musa. Masih ada tak mata air itu sekarang Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo, agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ. Tapi udah kering dah sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa.
Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas, ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh sholat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas sholat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Ustadz, misalnya saya sholat di masjid lain, tapi ada kuburan, apa hukumnya? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kuburan. Ini kuburan Abdul Somad. Tiba-tiba setelah dikubur, datang traktor gleder, rata, dibangun mereka masjid di atas. Di atas kubur Abdul Somad itu dibangun masjid, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ, karena Nabi mengatakan dilaknat sholat di atas kubur. Adapun di masjid yang ada kuburnya di samping, di depan, di belakang, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Bedakan antara 3: sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, sholat menghadap kubur, atau sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Itu jangan dicampur aduk. Yang enak dicampur aduk itu makanan. Kalau hukum dicampur aduk, kacau balau. Apa hukum khitan bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi Hambali mukarramatun, sunnah, tak wajib. Anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan, saya suruh sunat khitan. Anak bapak, ibu, ada sekarang yang hamil, katanya perempuan nanti lahir khitan. Mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah besar jangan lagi dikhitan, udah lewat lah. Mazhab itu apa Pak Ustaz? Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki. Metode seorang ulama dalam menghasilkan hukum. Sholat duha sebaiknya berapa rakaat Pak Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat afdal, 8 rakaat mantap. Ada batasannya? Enggak. Yusalli 4 rakaatin summa yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuka hatinya.